Shalom, damai sejahtera buat kita semuanya. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membacanya. Kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan, karena Engkau selalu baik bagi kami. Sepanjang istirahat kami, Tuhan yang menyertai dan melindungi kami. Pagi ini Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk boleh melihat hari yang baru, yang indah yang datangnya daripada-Mu. Namun sebelum kami beraktivitas Tuhan, kami mau membaca sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami, agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Berkata-katalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Adapun firman Tuhan yang kita baca hari ini, saudaraku, terambil dari kitab 1 Petrus 4 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berkata, "Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati." Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Saudaraku, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, jadi semua manusia yang hidup di dunia ini akan memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan. Ya, apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini semua tertulis di dalam kitab kehidupan. Apakah nama kita ada di dalam kitab kehidupan atau tidak ada dalam kitab kehidupan? Nah, itu nanti tercatat semuanya di dalam kitab yang dituliskan malaikat Tuhan di dalam kitab kehidupan. Nah, hari ini kita diingatkan bahwa pertanggungjawaban yang harus kita sampaikan, yang kita harus terima, yang harus kita lakukan kepada Tuhan yang telah sedia menghakimi apakah orang itu akan orang yang tetap hidup dan yang mati. Ya, jadi bagaimana orang yang hidup? Orang yang hidup ialah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengaku bahwa Yesus adalah juru selamatnya, bahwa Yesus adalah Mesias yang memberikan keselamatan bagi hidupnya. Nah, inilah orang-orang yang hidup dan yang melakukan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Nah, itu orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Nah, tetapi manusia yang lain, meskipun dia masih bernafas, masih hidup di dalam dunia ini, tetapi dia dianggap sebagai orang mati, ya. Kenapa dikatakan mati? Ya, fisiknya masih hidup, saudaraku, tetapi rohaninya mati karena dia tidak mengenal Allah, tidak percaya kepada Yesus Kristus, tidak percaya bahwa Yesus itu telah mati dan bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, itulah orang-orang yang mati rohaninya. Walaupun fisiknya masih hidup, dia masih bisa berbicara, dia masih bekerja, tetapi dia sudah mati secara rohani. Nah, kita lanjutkan. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Nah, ini dia, jadi orang-orang yang tidak percaya tadi atau yang dianggap orang-orang mati tadi, Injil diberitakan juga kepada mereka. Kenapa? Supaya mereka juga mengenal Allah, supaya mereka juga kalau membuka hatinya, mereka akan menerima Yesus sebagai juru selamatnya, maka mereka akan menjadi hidup, ya, hidup dalam arti dalam rohaninya yang dihidupkan oleh Allah, ya. Supaya mereka sama seperti semua manusia. Artinya kalau mereka sudah menerima
firman Tuhan dan percaya bahwa Yesus Kristus yang turun ke dunia dalam firman yang menjadi manusia, dan percaya bahwa Yesus yang disalibkan 2000 tahun yang lalu adalah penyelamat bagi manusia, maka orang-orang mati tadi mereka akan sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani. Mungkin saja ya, karena manusia ketika dia melakukan dosa, melakukan kesalahan, pelanggaran di dunia ini, mereka akan dihukum. Jadi pemerintah bisa saja menghukum mereka ya, jadi mereka bisa dihukum secara badani, masuk di dalam bui atau masuk dalam penjara atau hukuman apapun yang dilakukan oleh dunia ini. Tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah ya, walaupun mereka tadi dihakimi secara badani, mereka masuk ke dalam penjara, saudaraku, tetapi ketika mereka bertobat, mau menerima Tuhan Yesus, ketika masih badan mereka pun di dalam penjara ya, mereka akan tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah ya. Nah, jadi itu dia, ketika kita mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, apapun kesalahan kita, apapun dosa yang kita lakukan selama ini, saudaraku, banyak dosa yang kita lakukan, banyak pelanggaran yang kita lakukan, tetapi ketika kita mau menerima Tuhan Yesus, apakah mungkin Anda sekarang pun masih di dalam bui ya? Ketika Anda mau menerima Yesus, ada hamba-hamba Tuhan yang melayani Anda di penjara, Anda menerima Yesus sebagai juru selamat Anda yang hidup, meskipun badan Anda masih terpenjara atau masih dihakimi oleh manusia di dalam penjara, tetapi Roh memberi kehidupan sesuai dengan kehendak Allah ya. Jadi hidup saya ulangi, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah ya. Jadi walaupun tadi kita katakan bahwa badan kita masih hidup, tetapi kan ketika kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita dianggap sebagai manusia yang mati ya, mati rohani. Tetapi ketika pun badan kita dihakimi, dimasukkan di dalam bui, tapi karena di situ kita bertobat, menerima Yesus sebagai juru selamat kita, maka meskipun kita dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Inilah yang terbaik, saudaraku, karena apapun kita katakan, dunia ini hanya sementara. Kekekalan itu ada di dalam surga atau Anda di dalam neraka. Nah, mana yang Anda pilih? Oleh karena itu, mari renungkanlah apa yang harus Anda pilih. Tetapkan hatimu, mari ikuti kehendak Tuhan, yakni mengikut kebenaran firman Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus supaya Anda diselamatkan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini, saudaraku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Hari ini Tuhan ingatkan bagi kami bahwa amanat agung harus diberitakan kepada semua orang, apakah manusia yang hidup atau yang mati secara rohani, supaya ketika mereka menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat yang hidup, maka oleh Roh mereka akan diberi kehidupan. Meskipun secara badani mereka masih dihukum, tetapi mereka akan diberikan kehidupan oleh Roh. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari dan pimpin kami untuk tetap taat setiakan kebenaran-Mu. Biarlah orang-orang yang masih belum mengenal Engkau, ketika dia mendengar firman Tuhan ini, dia mau membuka hatinya Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamatnya yang hidup, sehingga ketika mereka masih di dalam bui pun, mereka masih dihukum secara badani, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh mereka diberi kehidupan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan selalu baik bagi semua orang. Engkau rela datang ke dunia untuk menebus dosa manusia oleh darah-Mu yang kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Ketika itu kami percayai bahwa Engkau
Allah yang hidup, Engkau bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus berkebaikan. Kami bersyukur atas kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.